Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd. Kajian kita Kitabut Tauhid memasuki pembahasan bab kedua. Babu bayani fadlit tauhidi wa ma yukaffiru minadz dzunub. Bab penjelasan tentang keutamaan tauhid dan bahwasanya tauhid itu bisa menghapus dosa-dosa. Wa qaulillahi ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Surah Al-An'am ayat 82. Wa an Ubadah bin Tsamit radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minh wal jannata haqq wan nara haqq adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal akhrajahu. Walahuma fi hadithi Itban fa inna Allah harrama ala an-nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidhalika wajha Allah. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله رواه ابن حبان والحاكم وصححه وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. Saudaraku sekalian, kita pada bab yang sangat menggembirakan, bahwa bertauhid itu memiliki keistimewaan. Apa di antara keistimewaannya? Disebutkan di dalam dalil-dalil yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan ini adalah bab yang membuat kita termotivasi untuk mempelajari lebih dalam lagi tentang tauhidullah dan lawannya, yaitu syirik. Untuk kesempatan ini kita hanya akan menerjemahkan secara tafsiriyah, terjemah tafsiriyah terhadap dalil-dalil yang kita dapatkan dalam bab ini. Yang pertama tentang judul Babu bayani fadlit tauhid. Bab ini menjelaskan tentang fadilah tauhidullah. Kalau kita bertauhid itu dapat apa?
Apa sih untungnya mempelajari tauhid dan apa untungnya mengamalkan tauhid dan kita melepaskan dari syirik. Di dalam firman Allah Ta'ala surah Al-An'am ayat 82 ini, wa qaulillahi ta'ala alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm. Orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman yang tidak mencederai imannya dengan sedikit pun kezaliman. Kezaliman yang dimaksud adalah syirik. Dari mana kita tahu? Dari firman Allah Ta'ala yang lain dalam surah Luqman. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Kezaliman terbesar adalah syirik. Maka yang dimaksud dengan zulm di sini adalah syirik. Orang-orang yang beriman artinya orang-orang yang bertauhid, kemudian tidak mengotori sedikit pun, tidak mencederai keimanannya dengan syirik. Ulaika lahumul aman. Maka mereka adalah orang-orang yang berhak mendapatkan keamanan. Rasa aman akan didapati oleh orang yang mukmin bertauhid tanpa syirik. Keamanan di mana? Keamanan di akhirat. Rasa aman ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam persidangan akbar. Wahum muhtadun. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Pengamal petunjuk. Maka hidupnya tenang. Dalam kehidupan dunia dia tenang. Karena mendapatkan petunjuk dan berada pada jalan yang benar. Maka kalau kita bertanya, siapakah orang yang benar di dunia ini? Adalah orang yang bertauhid. Dari mana kita tahu? Dari ayat ini. Wahum muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang telah diberi petunjuk. Berada di dalam petunjuk yang benar, jalan yang benar. Sebagaimana pada ayat sebelumnya, pada bab sebelumnya, dikatakan oleh Allah Azza wa Jal, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Maka jalan yang lurus adalah jalan yang ditapaki oleh orang-orang yang bertauhidullah. Orang yang bertauhidullah adalah orang-orang yang benar, yang berada di atas petunjuk. Ayat ini tentunya memberikan penjelasan kepada kita begitu gamblang. Kalau ingin hidup di dunia aman, nyaman, tentram, berada di atas petunjuk yang benar, bertauhidlah, jangan musyrik. Kalau pengen hidup aman, nyaman di akhirat, bertauhidlah, jangan musyrik. Berikutnya, dalil berikutnya, wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wal jannata haq wan nara haq adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Ubadah ibn Samit radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Isa juga Abdullah wa Rasul, bersyahadat bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, bersyahadat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamba dan utusannya, bersyahadat bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu nabi, hamba dan utusan Allah, bukan Tuhan, dan bahwasanya Nabi Isa adalah kalimah
yang telah disampaikan oleh Allah Azza wa Jal ke dalam relung Maryam, dan itu adalah ruh dari Allah Azza wa Jal, dan bahwasanya surga itu benar adanya, neraka itu juga benar adanya. Barang siapa yang meyakini dan bersaksi atas hal-hal tersebut, maka adkhalahul jannata, Allah masukkan dia ke dalam surga, ala ma kana minal amal, bagaimanapun kuantitas amalnya, bagaimanapun amalnya, amalnya dikit atau banyak, yang menjadikannya masuk surga. Kuncinya adalah syahadat ini. Inilah keutamaan tauhidullah, memasukkan orang ke dalam surga. Jadi yang pertama tadi menjamin rasa aman dan nyaman dunia dan akhirat. Yang kedua, di akhirat Allah masukkan dia ke dalam surga. Ini dengan fadilah tauhid. Selanjutnya, walahuma fi hadithi Itbana fa inna Allah harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Itban meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka. Kalau haram masuk neraka, berarti masuknya kemana? Masuknya ke surga, karena tempatnya cuma dua. Kalau enggak neraka ya surga, kalau enggak surga ya neraka. Allah haramkan untuk masuk neraka. Kepada siapa? Orang yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Niatnya dengan mengucapkan la ilaha illallah, niatnya adalah wajah Allah. Ikhlas karena Allah. Selanjutnya, wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Musa. Nabi bercerita tentang Nabi Musa alaihissalam ngobrol dengan Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi Musa alaihissalam, ya Rabb, wahai Rabbku, alimni syai'an, ajari aku sesuatu, azkuruka wa ad'uka bih, yang dengan sesuatu tersebut aku berzikir dan memohon kepadamu. Zikir dan doa. Aku jadikan ini zikir dan doa. Ajarkan kepadaku sebuah zikir dan doa. Qal, kata Allah Azza wa Jal, qul ya Musa, wahai Musa, ucapkan begini, la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Qal, kata Musa alaihi salam, kullu ibadika yaquluna hadha. Semua orang, semua hambamu yang lain-lain juga pada mengucapkan kalimat ini, ya Allah. Seakan-akan menginginkan yang lain, yang lebih baik, lebih istimewa, lebih luar biasa dibanding kalimat la ilaha illallah. Qala ya Musa, kata Allah, wahai Musa, law anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal aradina sab'a fi kiffatin. Andaikan seluruh lapisan langit dan bumi, begitu pula penduduknya masing-masing selain diriku, diletakkan semua itu di satu daun timbangan, satu sisi timbangan. Kemudian la ilaha illallah fi kiffatin, la ilaha illallah diletakkan di salah satu daun timbangan,
di sisi lain. Di sisi yang pertama, seluruh langit dan bumi beserta isinya. Kemudian la ilaha illallah berada di satu timbangan yang lain. Maka apa yang akan terjadi? Kata Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Musa alaihissalam, malat bihinna la ilaha illallah. Maka bobotnya akan dikalahkan oleh la ilaha illallah. Allahu Akbar. Ini menunjukkan betapa agungnya, betapa besar pahalanya ucapan la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah, tauhidullah. Maka jangan dianggap remeh. Wah, itu kan cuma ngucap doang, cuma ucapan, apa istimewanya? Di sini jelas qala la ilaha illallah. Mengucapkan la ilaha illallah. Hanya saja ada qaid juga yang sebelumnya. Yabtaghi bidzalika wajha Allah. Dengan niat yang ikhlas karena Allah. Jadi mengucapkan la ilaha illallah bukan karena pengen dapat berkat, bukan dapat besek, bukan dapat yang lain-lain. Tapi memang ikhlas karena Allah mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian keistimewaan yang lain adalah berupa penghapusan dosa. Walid Tirmidzi wa hassanah, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dengan derajat yang hasan. An Anas, dari sahabat bernama Anas ibnu Malik radhiyallahu an. Apa kata Anas? Sami'tu, aku dengar langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda. Qala Allah Ta'ala. Ini hadis qudsi namanya. Hadis ilahi. Rasulullah bersabda, Allah berfirman, ya bena Adam, wahai anak Adam, wahai sekalian manusia, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya. Andaikan engkau mendatangiku dengan membawa dosa sepenuh bumi. Bekalmu cuma dosa, atau dosamu seabrek-abrek sepenuh bumi. Tapi di sisi lain, summa laqitani la tusyriku bi syai'a. Engkau menemuiku di akhirat nanti dalam keadaan bersih dari dosa syirik sedikit pun. Jadi dosa mah banyak, tapi begitu dicari-cari dosa syirik nggak ada. Ada dosa mencuri, ya. Ada dosa menghibah, ya. Ada dosa ini, dosa itu, dosa ini, dosa itu. Begitu dicari dosa syirik nggak ada. Apa hasilnya? La ataituka biqurabiha maghfiratan. Aku akan berikan penghapusan dosa sepenuh bumi itu pun. Allahu Akbar. Kesimpulannya secara ringkas, bab ini memberitahukan kepada kita dengan dalil-dalilnya bahwasanya pertama, bertauhid dan bersih dari syirik itu memiliki keistimewaan. Apa keistimewaannya? Yang pertama, kita akan dibuat aman dan nyaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berada di padang mahsyar, ketika kita berada di alam akhirat nanti. Yang kedua, aman dan nyaman juga dalam kehidupan di dunia karena kita memang berada di atas kebenaran. Kita merasa aman dan nyaman kalau kita berada pada posisi yang benar. Yang kedua, berikutnya adalah bahwa bertauhid itu akan memasukkan
seseorang ke dalam surga. Tidak masalah amalnya seperti apa. Kemudian yang ketiga, Allah haramkan neraka untuk menjilatnya. Artinya Allah selamatkan dari neraka. Dimasukkan ke dalam surga, diselamatkan dari neraka. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain menyatakan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh telah sukses. Orang yang sukses saja bisa jadi telah masuk neraka duluan. Tetapi kalau orang yang bersih dari syirik, bersih tauhidnya dari syirik, Allah haramkan neraka, maka tidak masuk neraka. Dan berikutnya adalah bahwa la ilaha illallah itu sebuah zikir dan sekaligus doa. Dan itu merupakan kalimat yang paling agung. Sampai-sampai bobot pahalanya mengalahkan bobot seluruh bumi dengan 7 lapisannya, seluruh langit dengan 7 lapisannya. Keduanya jika dikumpulkan bersama para penduduknya, berserta isi-isinya, semua itu tentu sangat berat. Tetapi tetap dikalahkan oleh bobotnya pahala la ilaha illallah, pahala tauhid. Dalam dalil yang terakhir yang disebutkan di sini menunjukkan bahwasanya tauhidullah dan bersih dari syirik itu akan menghapuskan semua dosa. Menghapuskan semua dosa. Bahkan andaikan dosa seseorang sepenuh bumi, maka Allah hapuskan dengan maghfirahnya sepenuh bumi itu pula. Demikian apa yang bisa kita kaji secara ringkas tentang fadlut tauhid wa takfiruhu minadz dzunub. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.